warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Panitra, Bapak Ibu yang hadirin sholat berjamaah siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu hadirin berjamaah sekalian siang hari ini, bersyukur kita masih bisa berkumpul seperti biasanya melaksanakan sholat zuhur di bulan Ramadan. Rutinitas kita seperti mana biasanya. Dan kita semua masih diberikan umur yang panjang, sehat, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, marilah kita mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ibu Sekretaris atau Ustazah, seperti mana biasanya yang telah dilaksanakan setiap habis sholat zuhur. Kepada Ibu Sekretaris, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa asbihi wa rasulillah wa maulana wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Panitra, seluruh pegawai dan adik-adik PPN yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah dan penuh keberkahan. Dan bulan Ramadan ini tidak begitu saja terlalui. Semoga kita mendapatkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita kirimkan salawat bertasalam kepada beliau. Semoga kita kelak termasuk umat yang setia yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin Bapak Ketua duduk di sini. Saya tidak bermaksud untuk menceramahi Bapak Ibu sekalian. Hanya saya sekedar berbagi. Seiring perjalanan waktu, makin hari semakin tahun, umur semakin bertambah. Namun kita diingatkan oleh Allah, kita diingatkan oleh manusia di dalam surat Asar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal kebajikan, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kalau berbicara soal perjalanan waktu, manusia tidaklah mempunyai waktu, dan Allah lah sang maha pemilik waktu. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh waktu tadi. Manusia hanya bisa menjalani apapun yang ada di dalam perputaran waktu itu. Apakah kita mengeluh terus, ataukah kita melaksanakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan amal kebajikan. Dicontoh dalam surat Maryam, kisah hidup seorang Siti Maryam, seorang ibu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai suami. Apa ujian yang diberikan Allah? Ia digunjing, difitnah, terus diomongin. Nggak punya suami kok hamil. Lalu bagaimana Siti Maryam menghadapi ujian yang dialaminya? Kemudian Siti Maryam berhijrah. Ia meninggalkan masyarakat tersebut. Dia pergi jauh menyendiri untuk membesarkan kehamilannya semakin hari semakin besar. Kemudian ia duduk di suatu pepohonan. Pada saat itu ia merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini pada saat ingin melahirkan ada suami yang menunggu. Sementara pada Siti Aisyah yang tidak dialaminya sekali, ia menunggu sendirian. Kemudian sehingga dia merasa bersedih hati. Kemudian malaikat Jibril menghampirinya. Wahai Siti Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Di bawah tanah ini ada air ciptaan Allah. Kemudian lalu ia berseru, goyangkanlah pohon kurma ini, maka buah yang matang akan jatuh berguguran. Lalu bantuan datang. Kemudian Siti Maryam berikhtiar untuk menggoyangkan pohon kurma tersebut. Ia berusaha menggoyangkan pohon kurma sehingga buah yang matang jatuhlah di dekatnya. Kemudian Siti Maryam bergembiralah saat itu, dan seketika lahirlah Nabi Isa alaihi wasallam. Setelah itu Siti Maryam pun kembali ke kampung halamannya. Kemudian ia kembali menerima gunjingan, omongan masyarakat tersebut. Terus diomongin lagi. Loh, kok sudah melahirkan anak siapa ini? Bayi siapa ini? Kemudian Siti Maryam tidak menjawab apapun orang yang telah menghibahinya. Lalu ia menunjuk bayi tersebut. Di dalam surat Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullah ata'aniyal kitab waja'alani nabiyya. Atas izin Allah, Nabi Isa pun berkata, aku adalah hamba Allah dan aku telah diberikan kitab Injil. Dan Allah telah menjadikanku sebagai nabi. Lalu masyarakat pun terkaget. Kok bayi bisa ngomong? Apapun yang Allah kehendaki dan apapun yang Allah atas perkataan Allah hanya berkata kun payakun, maka terjadilah. Di dalam surah Yasin ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada say'an kulahu kun payakun. Sesungguhnya Allah mengurus segala sesuatunya atas kehendaknya. Dan ia berkata, jadilah maka jadilah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian seketika itu tumbuh dewasalah Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Isa pergilah bersama kaumnya, dan ia tatkala di suatu kawasan di perkuburan, ia mendengar suara teriakan yang berada di dalam kuburannya, merasa sangat sakit yang luar biasa. Lalu ia pun berkata, dan ia meminta izin pada Allah, bahwasannya kita tahu bahwa Nabi Isa alaihi wasallam telah diberikan mukjizat untuk menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian atas izin Allah maka kuburan pun tersebut terbuka. Lalu orang yang berada di dalam kuburan itu pun terkejut. Ia berkata, apakah ini hari pembalasan? Kenapa aku telah dibangkitkan? Kemudian Nabi Isa pun berkata, aku telah menghidupkanmu. Ini bukanlah hari pembalasan, dan aku mendengar suara teriakanmu di alam kubur. Apa yang telah kau lakukan? Nabi Isa pun bertanya. Kemudian lelaki itu menjawabnya, aku telah dikubur selama 70 tahun. Apakah kamu mengerjakan sholat? Aku mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sholat. Apakah kamu mengerjakan puasa? Aku mengerjakan puasa, dan aku mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa kamu disiksa di alam kubur? Allah pada suatu saat aku membawa seikat kayu. Kemudian aku mengantar ke rumah pemiliknya. Lalu seketika itu aku merasa kelaparan. Aku pun berhenti sejenak untuk makan pada saat itu. Kemudian aku merasa tidak enak saat gigiku ada yang tersangkut. Lalu aku pun mengambil sedikit rantingnya dan mencungkilkan ke gigiku. Kemudian Allah berkata, Allah telah mengampuni aku kecuali satu yang tidak diampuninya, yaitu mengambil secuil congkel gigi tadi. Dan aku menunggu sampai pemilik itu meninggal. Aku akan meminta izinnya untuk menghalalkan sedikit kayu tadi. Dan apabila Allah mengatakan bahwa ia tidak menghalalkannya, maka aku tidak mengampuninya. Dan apabila ia menghalalkan yang telah kuambil tadi sedikit kayu cungkil tadi, maka Allah akan mengampuniku. Jadi apapun yang ada yang kita miliki atau yang bukan kita miliki, walau barang siapapun sekecil apapun yang bukan milik kita, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, walau sekecil apapun. Begitu juga apapun yang kita apa yang kita pinjam yang tidak kita kembalikan kepada pemiliknya juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan tidak luput akan hisab Allah. Demikianlah kisah Nabi Isa tadi, semoga menjadi manfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih saya ucapkan. Sebelumnya saya tutup dengan pantun. Tambah umur, tambah usia. Jangan digelar, jangan dihampar. Jangan buat puasa sia-sia, hanya menahan haus dan lapar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Sekretaris telah menyampaikan tausiah singkatnya pada siang hari ini untuk kita semua. Ada satu hal yang dapat kita petik yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris pada siang hari ini. Waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya, selagi kita diberikan kesempatan dan kenikmatan, manfaatkanlah waktu selagi Allah memberikan waktu hidup kepada kita sebelum kita semua dijemput oleh Sang Pencipta. Dan setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian manusia berbeda-beda. Ada yang jauh dari keluarganya, ada yang mungkin keluarga yang tidak lengkap. Banyak ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian semua yang hadirin pada siang hari ini, semoga apapun yang Allah berikan ujian kepada kita semua, semoga kita ikhlas dan bersyukur, masih bersyukur dan ikhlas menjalani ujian yang Allah berikan. Di balik ujian semua yang diberikan Allah pasti ada manfaat dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga kita semua sehat selalu dan menjalankan puasa ibadahnya dengan baik dan sampai selesai di akhir Ramadan ini. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.